Langkah berani Indonesia. Prabowo ungkap Singapura dan Australia masuk jangkauan tembak rudal balistik Han Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Dilansir dari laman resmi zonajakarta.com, Menhan Prabowo Subianto pernah berkata Indonesia menghormati kedaulatan nasional Australia yang membuat kapal selam nuklir. Bagi Prabowo, pembuatan kapal selam nuklir merupakan cara Australia menjaga kedaulatan negaranya. Prabowo pun memaklumi hal itu. Akan tetapi, ia meminta agar Australia dan negara lain juga harus memaklumi bila militer Indonesia tengah membangun postur pertahanan semaksimal mungkin. Semisal Indonesia juga hendak membuat kapal selam nuklir, maka Australia juga jangan banyak protes. Atau jika Indonesia hendak membangun rudal balistik, Australia juga tak boleh protes. Karena itu untuk menjaga kedaulatan nasional Indonesia, maka saat ini Indonesia tengah membangun kapabilitas serangan rudal balistiknya sendiri. Seperti diketahui, Indonesia menaikkan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dari Roketsan Turki. Selain Han, Indonesia juga menjalin kerjasama pembuatan rudal pertahanan udara HISAR. Defense News melaporkan jika inilah pertama kalinya Turki akan mengekspor Han ke negara lain. Ini adalah pertama kalinya sistem rudal Han, versi ekspor dari sistem rudal balistik Bora yang telah terbukti dalam pertempuran, akan memasuki inventaris kekuatan selain militer Turki, jelas Defense News. Wakil Manajer Umum Roketsan, Murad Kurtulus menjelaskan jika perusahaannya akan secepat mungkin memenuhi pesanan Indonesia. Kami akan segera memasukkan produk pertama kami ke Kementerian Pertahanan Indonesia berkat kontrak yang telah kami tanda tangani, kata Kurtulus. Baginya Indonesia akan mendapatkan keuntungan karena menjadi pelanggan asing pertama Han. Rudal balistik ini sangat presisi dan bisa menembak lawan dari jarak 280 hingga 300 km jauhnya. Ini adalah dua produk yang berbeda. Sistem rudal Han adalah yang pertama. Ini adalah sistem senjata yang signifikan dengan jangkauan 280 km dan presisi tinggi di dalam medan perang. Militer Indonesia akan menjadi pengguna asing pertama sistem tersebut, ujar Kurtulus sebagai Wakil Manajer Umum Roketsan. Sejalan dengan Han, Roketsan juga bakal membuat sistem pertahanan udara HISAR untuk Indonesia. Dua kontrak ini amat penting bagi Turki. Kontrak kedua tentang sistem pertahanan udara berlapis, Kementerian Pertahanan Indonesia memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal ini. Kami telah menciptakan model baru bekerja sama dengan mitra bisnis internasional kami, kata Kurtulus. Memang di lini sistem pertahanan udara Indonesia masih terbilang lembek. Maka tak heran bila Indonesia fokus memperkuat pertahanan udaranya terutama di jarak sedang dan jauh. Kami akan menyajikan produk sistem pertahanan udara lapis pertama kami sebagai dua sistem jarak menengah dan jarak jauh yang terpisah di sini, kata Kurtulus. Soal nilai kontrak, Roketsan menolak membeberkannya kecuali bila pihak Indonesia sendiri yang membukanya ke publik. Menyoal Han, ia bisa dibilang rudal balistik jarak pendek. Meski disebut jarak pendek, jangkauan tembaknya bisa mencapai 300 km. Bila ditempatkan di perbatasan, maka Han bisa menjangkau wilayah negara tetangga. Dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri, Menhan Prabowo mengungkapkan jika rudal balistik Han akan dipasang di titik-titik terluar Indonesia. Misal ada di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Lantas di wilayah Indonesia Timur juga dipasangi Han. Dengan pemasangan di kedua titik itu, maka Singapura dan sebagian wilayah Australia masuk dalam jangkauan rudal balistik Indonesia. Pembelian rudal balistik ini bisa dianggap sebagai langkah berani, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, meskipun menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetap harus siap menghadapi berbagai potensi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan memiliki rudal balistik, Indonesia akan memiliki daya tawar lebih tinggi di kancah internasional, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Rudal balistik jarak menengah memungkinkan Indonesia untuk memiliki kemampuan pertahanan strategis yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Prabowo tampaknya menyadari pentingnya memperkuat kekuatan deterensi ini untuk memastikan Indonesia tetap aman dan terlindungi dari ancaman eksternal. Langkah Prabowo ini mencerminkan visi jangka panjangnya untuk memodernisasi angkatan bersenjata Indonesia dan memastikan negara ini siap menghadapi ancaman di masa depan.
Pembelian rudal balistik dari Turki tidak hanya memperkuat daya tempur TNI, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan nasional dan memainkan peran strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dengan terus memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang memiliki teknologi maju seperti Turki, Indonesia diharapkan dapat memperkuat kapabilitas militernya secara signifikan. Prabowo Subianto, sebagai pemimpin Kementerian Pertahanan, tampaknya sangat memahami bahwa di era global yang penuh ketidakpastian ini, kekuatan militer yang modern dan tangguh adalah salah satu kunci utama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Pembelian rudal balistik dari Turki oleh Prabowo Subianto merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Meskipun terdapat tantangan dan kritik, keputusan ini menandai era baru dalam modernisasi militer Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kawasan.